Materi kali ini kita akan belajar tentang reaksi perisiklik. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang pengantar reaksi perisiklik. Jadi yang dimaksud dengan reaksi perisiklik ini adalah reaksi yang tidak berlangsung secara bertahap, ya. Jadi dia langsung dan tidak memiliki zat antara. Tidak seperti reaksi SN1 yang bertahap, jadi ini reaksinya langsung. Kemudian pemutusan dan pembentukan ikatan terjadi secara serempak. Jadi di sana terdapat dalam reaksi perisiklik terdapat pemutusan ikatan, kemudian terdapat juga pembentuk ikatan yang baru, di mana terjadi secara serempak. Kemudian reaksi perisiklik, peri dan siklik artinya melingkar. Peri itu artinya melingkar, kemudian siklik itu artinya melalui tepi dan melibatkan ikatan V. Ikatan V itu seperti ini, jadi ikatan rangkap antar C. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat dua ikatan V, C yang di sini sama C yang di sini. Sementara untuk senyawa yang satu lagi, ini senyawa diena ya, dien, ada dua ikatan rangkap. Di sini terdapat 4 ikatan V. Di sini 1, 2, kemudian di sini satu lagi, 1, 2. Jadi totalnya di sini ada 4 ikatan V. Selanjutnya, energi berasal dari kalor, ya. Jadi di sini terdapat induksi termal atau pemberian panas, kemudian cahaya UV atau yang dikenal dengan istilah induksi cahaya. Jadi terdapat dua induksi pada reaksi perisiklik, yaitu induksi termal dan induksi cahaya. Nanti kita akan bahas kalau diberikan induksi termal hasilnya seperti apa, kemudian kalau diberikan induksi cahaya hasilnya senyawa apa. Kemudian di sini pengaruh pelarutnya sangat kecil atau hampir tidak ada. Kemudian secara umum dia merupakan reaksi yang stereospesifik, artinya dua mode induksi menghasilkan stereokimia berlawanan, cis atau trans saja. Jadi misalnya dikasih induksi termal dia bisa menghasilkan cis, atau dengan induksi cahaya dia bisa menghasilkan posisi yang trans atau berseberangan. Nah, dalam reaksi perisiklik ini ada 3 jenis reaksi yang penting, yaitu yang pertama sikloadisi, yang kedua elektrosiklik, kemudian yang ketiga penata ulangan sigmatropik. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari reaksi sikloadisi. Nah, ini singkat ringkasan dari ketiga reaksi tersebut ya. Ini contoh reaksi sikloadisi. Dari namanya sikloadisi, jadi ada yang diadisi, ada yang pemutusan, tapi ada yang pembentukan siklik. Nah, ini untuk reaksi sikloadisi ya. 2 molekul menjadi satu cincin, ini 2 molekul, ini dien ditambahkan dengan eten ya, atau gas etilen. Kemudian dikasih kalor atau dipanaskan, dia menghasilkan senyawa sikloheksena ya, ini senyawa sikloheksen. Kemudian reaksi sikloadisi juga mirip dengan reaksi Diels-Alder ya, Diels-Alder nanti akan kita pelajari juga. Di sini dia 2 ikatan V menghasilkan 2 ikatan sigma. Kemudian reaksi elektrosiklik, elektro. Dari namanya elektro berarti ada pemanasan, atau di sini ada induksi termal sama induksi cahaya ya. Ini reaksi bolak-balik juga. Di sini ada senyawa trien ya, senyawa trien atau poly N yang terkonjugasi. Terkonjugasi, ingat artinya dia ikatan rangkapnya ini beraturan ya, ada ikatan rangkap yang selang-seling. Kemudian akan dihasilkan suatu senyawa sikloalkena. Kalau di sini dia 3 ikatan rangkap, di sini dihasilkan 2 ikatan rangkap, tapi dia membentuk siklik. Kemudian untuk penata ulangan sigmatropik, ini merupakan reaksi yang terdapat geseran satu atau sekelompok atom ke posisi lain. Jadi pertukaran posisi. Kita lihat di sini contohnya. Ini melalui induksi termal ya, induksi termal. Di sini posisi ikatan rangkapnya ada di sini. Sekarang dia berganti posisi. Oke, kita akan bahas satu persatu tentang reaksi-reaksi ini ya. Yang pertama itu reaksi sikloadisi. Reaksi sikloadisi bisa kita lihat di sini contohnya, itu etilen ya. Di sini dia ada 2 elektron V. Kenapa 2? Seperti yang saya bilang tadi, pada ikatan rangkap yang terdiri dari satu ikatan rangkap dia terdapat 2 elektron V. Karena C di sini 1, kemudian C di sini 1. Jadi di sini 2 elektron V ditambah dengan 2 elektron V ya, melalui induksi cahaya akan dihasilkan senyawa siklobutana. Pembentukan ikatan siklik atau pembentukan
siklik. Kemudian di sini sikloadisi 4 tambah 2. Jadi 4 tambah 2 ini artinya 4 elektron V ditambah dengan 2 elektron V, ya. Ini ada diena, jadi reaksi Diels-Alder itu adalah merupakan reaksi dari suatu diena, ya. Dan namanya Diels diena. Jadi di sini adalah 4 elektron V, kita bisa lihat di sini 1 2 3 4. Kemudian ditambah 2 elektron V pada dienopil, ya, di sini. Ini gugus aldehid, ya. Kemudian di sini ikatan V-nya 1 2. Maka ini induksi termal, ya, dipanaskan akan menghasilkan suatu senyawa sikloalkena dengan satu gugus aldehidnya. Jadi gugus aldehidnya tidak berubah, tapi di sini terdapat pembentukan siklik. Kemudian di sini ada latihan. Ini 6 tambah 4 atau 4 tambah 2. Artinya kita pilih apakah di sini 6 elektron V tambah 4 elektron V atau 4 elektron V tambah 2 elektron V. Nah, kita lihat satu persatu. Kita hitung di sini. Di sini terdapat 3 ikatan rangkap. Perlu kalian ketahui bahwa satu ikatan rangkap itu menghasilkan 2 elektron V. Jadi ketika di sini ada 3 ikatan rangkap, berarti dia memiliki 6 elektron V. Jadi yang benar yang ini, ya, 6 elektron V. Kemudian di sini kita lihat ada 2 ikatan rangkap, berarti dia memiliki 4 elektron V. 1 2 3 4. Jadi akan dihasilkan senyawa yang seperti ini. Di sini dia total ikatan rangkapnya ada 6, di sini tinggal 5. Jadi pengurangan satu ikatan rangkap karena dia merupakan penggabungan. Selanjutnya, ini contoh sikloadisi 2 tambah 2, ya. Di sini ada istilah LUMO dan HOMO. Artinya itu adalah, kalau HOMO itu adalah high orbital molecule, ya. Kalau LUMO itu low uncoupled molecule. Jadi ini artinya di sini dia energi paling tinggi. Jadi terdapat eksitasi elektron ketika diberikan energi. Jadi akan terdapat serah terima atau terjadinya perpindahan dari elektron yang memiliki energi tinggi ke yang memiliki energi rendah. Di sini dia ikatan sigmanya, ikatan rangkap, ya. Kemudian dia akan berpindah ke atas ketika diberikan energi sehingga terbentuk senyawa seperti ini. Ini terjadi apabila diberikan induksi cahaya, bukan induksi termal, ya. Kemudian di sini ada sikloadisi 4 tambah 2, ini juga sama. Ini induksi termal. Dia akan mengalami reaksi jika diberikan induksi termal, bukan induksi cahaya. Bisa kita lihat di sini. Ketika diberikan induksi termal, maka dia akan terbentuk sikloheksena, senyawa sikloheksena, ya. Di sini yang low uncoupled, energi rendahnya di sini, ya. Energi tingginya di sini. Kemudian kalau hanya diberi induksi cahaya, maka dia tidak akan bereaksi, tidak terdapat reaksi. Jadi perlu kalian pahami antara perbedaan induksi termal dan induksi cahaya ini. Ini contoh-contoh reaksi Diels-Alder, ya. Ini 2 diena ditambah etilen akan menghasilkan senyawa sikloheksen, ya. Ini juga diena tambah dienofil, ya. Di sini kalau kita lihat ini merupakan reaksi 4 tambah 2 atau 4 elektron V tambah 2 elektron V. Kemudian dikasih induksi termal, di sini ada 150 derajat Celcius, ya, pemanasan, maka akan dihasilkan 3 metil sikloheksana karboksilat. Ini ada gugus karboksilatnya. Ini senyawa sikloheksenanya. Ada ikatan rangkapnya di sini. Kemudian ini juga suatu isopren, ini bentuk isopren, ditambah dengan metilvinyl keton, ya, senyawa keton. Metil, ini metilnya, ini gugus vinilnya. Kemudian ini juga diberikan induksi termal, maka dia akan menghasilkan senyawa 4 metil 3 sikloheksenil keton, ya. 3 sikloheksenil keton. 1 2 3 4. Yang komposisinya 70%, kemudian akan dihasilkan 3 metil 3 sikloheksenil keton yang komposisinya 30%. Kemudian yang kedua, reaksi elektrosiklik, ya. Reaksi elektrosiklik. Nah, di sini kalau reaksi elektrosiklik ini bisa dengan induksi termal atau induksi cahaya. Kita lihat di sini contohnya. 1,3 butadien, nih 1,3 butadien menghasilkan siklobuten. Atau di sini juga ada contohnya. Ini senyawa trien, ya, 135 heksatrien. Kemudian di sini menghasilkan 1,3 sikloheksadien. Terdapat pengurangan satu ikatan rangkap. Nah, di sini dia rantai terbuka. Kalau
atau alifatik. Di sini dia menjadi siklik atau rantai tertutup, sama juga seperti ini. Hanya terdapat pengurangan satu ikatan rangkapnya. Nah, kalau untuk reaksi elektrosiklik, di sini bisa mengalami induksi termal atau induksi cahaya. Produk yang dihasilkan juga sama, perbedaannya hanya di stereokimianya. Bisa bentuk cis, bisa bentuk trans. Misalkan, jika ini kita buat induksi termal, maka bisa jadi dia posisi cis. Kemudian ketika kita kasih induksi cahaya, dia bisa posisi trans. Itu yang dimaksud di sini. Untuk stereokimia produk yang berbeda. Nah, stereokimianya ditentukan oleh jenis induksi, jelas bisa kita lihat di sini ya. 2E, 4Z, 6E, oktatrien ya. Ini senyawa oktatrien. Ketika dia pemanasan, di sini dihasilkan posisi cis. Ketika dikasih induksi termal, dia posisi cis, ini berdekatan. Kemudian ketika dikasih induksi cahaya, maka dia akan menghasilkan posisi trans. Ini yang berseberangan. Jadi dihasilkan trans 5,6 dimetil 1,3 sikloheksadien. Di sini hanya perbedaan stereokimianya, ya. Kemudian siklisasi sistem 4N, artinya di sini adalah pembentukan siklik sistem 4N. Kita lihat di sini dia merupakan karbon sp2 ada ikatan rangkap ya. Di sini dia jadi sp3 atau ikatan tunggal. Di sini hanya terjadi pengurangan ikatan rangkap. Kita lihat di sini. Di sini ikatan rangkapnya ada 3 ya. Ikatan rangkap ada 3, berarti total dari ikatan V-nya ada 6. Di sini terdapat 2 ikatan rangkap atau total ikatan V-nya ada 4 ya. Ini untuk bagaimana interaksi itu bisa terjadi. Selanjutnya untuk stereokimia elektrosiklik sistem 4N-nya, di sini kita lihat jika diinduksi termal dia akan menghasilkan posisi cis ya. Kemudian di rotatori atau diinduksi dengan cahaya, induksi cahaya, maka dia akan menghasilkan posisi yang trans berseberangan. Ini dia berseberangan, kemudian ini dia yang sejajar. Oke, selanjutnya siklisasi sistem 4N tambah 2 ya. Ini 4N tambah 2. Sama juga di sini berdasarkan posisi-posisinya. Ini hanya contoh saja. Kemudian di sini ada latihan soal, ramalkan stereokimia produk yang terjadi. Nah, yang bisa kita lihat di sini ini induksi termal ya. Induksi termal, induksi cahaya, kemudian di sini ada induksi termal. Tadi kalau induksi cahaya, maka dia akan menghasilkan posisi yang trans. Kemudian kalau induksi panas, dia akan menghasilkan posisi cis. Kemudian yang ketiga, penata ulang sigmatropik. Ya. Penata ulangan sigmatropik. Ini ada 2 yang populer ya. Yang pertama itu Cobb rearrangement. Nah, di sini kita lihat contohnya 1,5 heptadien ya. 1 2, 3, 4, 5, 1,5 heptadien, senyawa heptana. Kemudian di sini mengalami transisi. Terjadi perpindahan ikatan rangkapnya. Jadi dihasilkan senyawa 3-metil 1,5 heksadien. Di sini dia. Jadi posisi dari gugus metil ini berpindah ke sini. Kenapa bisa terjadi? Karena terjadi penata ulangan sigma, penata ulangan ikatan sigmanya, sigmatropik. Ini juga ada contoh-contohnya. Dari alil penil eter mengalami perubahan posisi menjadi orto, ya, posisi orto alil penol. Nah, di sini dia. Yang ini pindah posisi. Di sini jadi ada gugus OH, kemudian di sini ada gugus. Ini penolnya ya. Kemudian di sini ada alil. Posisinya orto. Satu ikatan. Kemudian untuk klasifikasi penata ulangan sigmatropik ya. Klasifikasi ini berbeda dari metode untuk sikloadisi atau reaksi elektrosiklik yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah elektron V yang terlibat dalam transisi. Yang pertama bisa kita lihat di sini. Kita berikan dulu
penomoran dari grup atau dari gugus yang berpindah. Nah, ini contoh dari sigmatropik 1,3. Jadi di sini 1,3, ini 1,3 di sini, jadi perpindahan posisi saja. Ini menjadi ke sebelah sini, ini tetap di bawah, jadi CR ini posisinya pindah berikan dengan CR yang di sini. Kemudian, untuk posisi yang bermigrasi atau yang berpindah tidak harus pada atom C. Bisa juga pada atom O, kalau misalnya di sini ada atom O, atom N, kalau misalnya di sini ada atom N. Kemudian untuk penomorannya itu tidak berhubungan dengan penomoran tata nama, jadi kita bebas membuat nomornya dari mana. Bisa dari sini 1, 2, 3, ini juga bisa 1, 2. Yang penting kita tahu mana posisi yang akan berpindah. Kemudian untuk contoh lain di sini, kita lihat di sini mana yang bermigrasi yang mana. Nah, di sini. Hanya tadinya di posisi sini, kemudian posisi 1,7, jadi H di sini akan berpindah ke posisi 7. Sehingga disebut posisi 1,7 di sini. Kemudian ini juga ada contoh. Ini gugus yang bermigrasi yang berpindah ya, 3,3. Nah, angka 3 di sini. Ini seperti dibalik aja. Nah, di sini ada soal latihan. Klasifikasikan penata ulang berikut dengan teknik yang jelas di atas. Apakah dia penata ulang Claisen atau seperti ini contohnya ya. Kemudian untuk mekanisme penata ulangan sigmatropik seperti ini. Ini akan sangat sulit terjadi. Kemudian ini hipotetikal dan homolytic effect ya. Kemudian dihasilkan ini alil yang radikal. Jika reaksinya seperti ini simbol dari radikal, bukan nukleofil. Nukleofil tandanya min, ya, elektrofil tandanya positif. Tapi kalau tanda titik itu artinya dia menjadi senyawa radikal. Tapi ini sangat jarang terjadi karena migrasinya ini sangat sulit. Kemudian untuk sigmatropik 1,5 ini lebih mudah terjadi ya. Kemudian untuk hipotetikal di sini akan dihasilkan senyawa pentadienil yang radikal di sini. Jadi ini untuk menunjukkan terjadinya perpindahan energi dari yang di sini yang memiliki energi yang tinggi, dia akan berpindah ke energi yang lebih rendah untuk mencapai kestabilan. Ketika terdapat induksi cahaya atau induksi termal ya. Ini ada soal-soal latihan. Dipilih ini apakah reaksi sikloadisi, elektrosiklik atau penata ulang sigmatropik. Ini cukup mudah ya. Kalau pembentukan siklik dia termasuk apa? Nah, di sini perubahan posisi dia termasuk senyawa apa atau termasuk reaksi apa. Kemudian di sini penggabungan atau reaksi dari dua senyawa ya menjadi satu itu termasuk reaksi apa. Oke, saya rasa bisa dikerjakan soal-soal latihan ini. Ini juga untuk penata ulangan yang lebih mudah jelaskan alasannya. Tadi sudah saya berikan penjelasannya mana yang lebih mudah terjadi. Seperti itu untuk materi reaksi perisiklik. Semoga bermanfaat.